Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Adityo dengan nomor induk mahasiswa 19-44526-PN-PN-16341 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Tema presentasi pada pertemuan hari ini yaitu tantangan dan inovasi eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki visi sebagai poros maritim dunia. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Selain itu, potensi sumber daya maritim Indonesia yang sangat melimpah, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan capaian dalam mencapai visi sebagai poros maritim dunia. Ketika potensi sumber daya maritim Indonesia dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara baik dan benar, dapat menciptakan pengembangan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu mengikuti tren atau era masyarakat ekonomi ASEAN dan juga zero resistance. Tantangan dan inovasi eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia juga dilatar belakangi oleh perlindungan lingkungan laut yang meliputi konservasi, pengendalian pencemaran, dan penanggulangan bencana. Seperti yang tertera dalam judul, yaitu tantangan dan inovasi dalam eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia, maka hal-hal yang dapat dicapai nantinya di akhir presentasi pada pertemuan kali ini, yaitu kita dapat mengetahui tantangan dan inovasi dalam eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia. Berikut merupakan beberapa potensi ekonomi perikanan dan kelautan yang dirangkum secara garis besar. Nilai ekspor ikan yang tinggi. Nilai ekspor ikan yang tinggi dapat meningkatkan devisa negara. Hal ini dikarenakan ketika sangat berbanding lurus ya, karena ketika peningkatan devisa negara itu juga didasarkan dari nilai ekspor ikan yang tinggi. Semakin tinggi nilai ekspor ikan yang tinggi, semakin tinggi nilai ekspor semua produk yang dieksporkan, maka juga akan meningkatkan devisa negara. Selanjutnya yaitu penyediaan bahan baku. Hari ini berbanding lurus atau naik linear, regresi linear dengan nilai eksplorasi ikan yang tinggi. Nilai ekspor ikan yang tinggi disediakan karena penyediaan bahan baku juga yang tinggi. Hal ini didasari juga seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang bahwa Indonesia merupakan negara maritim dan juga merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya alam, sumber daya laut, sumber daya perikanan yang sangat melimpah. Sehingga dapat menciptakan pertumbuhan agroindustri. Karena pada era sekarang sedang gencar-gencarnya dalam pertumbuhan agroindustri, sehingga hal ini dapat menjadi bukan beberapa potensi ekonomi perikanan dan kelautan yang akan dijelaskan dan akan menjadi salah satu paparan-paparan terkait dengan tantangan dan inovasi perikanan dan kelautan di Indonesia. Tantangan eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang kelautan, hal ini dapat menjadi tolak ukur dan juga menjadi sebuah konstitusi yang mengatur tentang perikanan dan kelautan di Indonesia. Tantangan eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan diantaranya secara garis besar, yang pertama yaitu manajemen birokrasi. Manajemen birokrasi Indonesia yang masih menjadi sebuah permasalahan dapat menjadikan tantangan dalam eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan, sehingga hal ini perlu diperbaiki. Manajemen birokrasi yang baik akan menciptakan eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan, dan tidak hanya itu, tetapi juga dapat menciptakan eksplorasi sumber daya alam keseluruhan di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan dan memberikan dampak positif terhadap negara Indonesia. Selanjutnya yaitu tantangan terkait dengan illegal, unreported, and unregulated fishing, atau yang sering disingkat IUU fishing. IUU fishing ini merupakan salah satu permasalahan yaitu terkait dengan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah. Hal ini dapat terjadi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri maupun masyarakat
asing. Sehingga hal ini menjadi salah satu momok yang sampai sekarang pun masih belum dapat diatasi. Namun hal ini dapat dijadikan sebagai tantangan yang dapat memicu nilai-nilai atau meningkatkan inovasi terbaru yang dapat ditimbulkan, yang dapat diakibatkan, yang dapat juga diberikan oleh Indonesia ke depannya sebagai salah satu yang harus diberikan cetak tebal sehingga dapat diatasi permasalahannya. Yang terakhir yaitu perubahan peraturan atau hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali aturan-aturan dan peraturan yang ada di Indonesia, di antaranya Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai konstitusi yang tidak dapat diubah. Namun beberapa banyak perubahan peraturan-peraturan hukum seperti peraturan perundang-undangan, lalu pembaharuan atau memperbaiki dari peraturan perundang-undangan sebelumnya sehingga diciptakan peraturan perundang-undangan yang baru, baik itu secara perundang-undangan maupun peraturan pemerintah dan sebagainya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia, dikarenakan ketika banyaknya perubahan peraturan atau hukum, hal ini juga dapat memberikan salah satu perlakuan yang tidak efektif, karena ketika suatu peraturan ingin diterapkan di seluruh Indonesia, namun belum bisa, terkadang sudah terjadi perubahan-perubahan yang baru. Sehingga ketiga hal ini dapat menjadi tantangan bagi eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan dan diharapkan dapat diatasi permasalahannya. Beberapa strategi dan inovasi dalam menghadapi globalisasi maritim terkait dengan eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia. Yang pertama dari sub-socio-ekonomi, yaitu dari pertambangan energi. Seperti yang kita ketahui, hasil laut Indonesia tidak hanya yang bersifat biotik atau sumber daya alam yang bersifat hayati makhluk hidup, tetapi juga pertambangan energi yang bersifat unrenewable resources atau tidak dapat diperbaharui menjadi salah satu inovasi yang dapat memberikan atau menjawab tantangan tentang eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia. Sehingga hal ini dapat dipertimbangkan lagi terkait bagaimana kita menghadapi eksplorasi dan tantangan terkait sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia. Selanjutnya yaitu pariwisata bahari. Pariwisata bahari yang seperti kita ketahui bahwa pariwisata Indonesia salah satunya juga didukung dan ditopang sebagian besar oleh pariwisata bahari, sehingga hal ini melalui inovasi-inovasi yang baru, pembuatan atau penciptaan lokasi-lokasi pariwisata yang baru diharapkan dapat menjadi strategi dan inovasi bagi kita dalam menghadapi globalisasi maritim. Yang terakhir dari sosioekonomi yaitu jasa kelautan. Jasa kelautan ini yang paling jarang dilakukan dari dua sub sebelumnya atau dua bagian pertambangan ekonomi energi ataupun pariwisata bahari. Karena jasa kelautan Indonesia ini masih sangat langka, tapi juga sudah ada banyak yang dikembangkan, di antaranya jasa transportasi, sehingga diharapkan ada pengembangan lain selain transportasi tersebut dan dapat menjadi strategi bagi kita dalam menghadapi tantangan terkait globalisasi maritim, eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan. Pada sub socio-cultural, yaitu dapat dilakukan dengan cara revolusi budaya. Revolusi budaya yaitu dengan memfiltrasi atau menyaring budaya-budaya, karena kita dalam globalisasi ini halnya tidak dapat dipungkiri lagi masuknya banyak budaya yang ada dari luar negeri yang tidak sesuai dengan budaya kita. Yang tidak sesuai tersebut bukan berarti harus ditolak, namun dapat kita filtrasi atau dapat kita sayang lagi apakah masih dapat kita berjalan beriringan dengan budaya kita ataupun tidak, sehingga budaya-budaya ini sepertinya juga dapat menopang dan juga dapat bekerja sama juga dengan pihak sosio dan ekonomi. Karena seperti yang kita ketahui, budaya yang ada di Indonesia sangat luas dan ini dapat juga menopang dan ikut serta dalam menghadapi globalisasi maritim. Yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan.
Pertahanan keamanan ini melalui Maritime Domain Awareness dan Naval Capability Indonesia yang lebih menekankan terhadap pertahanan dan keamanan, salah satunya dapat dijadikan atau dapat menjadi pertimbangan, salah satunya terkait dengan IUU fishing atau penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah atau illegal, unregulated, and unreported. Sehingga beberapa hal ini dapat dijadikan pertimbangan dan menjadi salah satu penopang terkait strategi dan inovasi menghadapi globalisasi maritim. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bagaimana tantangan dan inovasi yang dapat dilakukan terkait eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan yang berada di Indonesia. Yaitu sumber daya kelautan memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia. Sehingga eksplorasi dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara tepat, mempertimbangkan berbagai aspek. Tantangan eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan yang telah ada harus dihadapi dan juga tetap mempersiapkan strategi serta inovasi untuk menghadapi tantangan yang akan datang terkait eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan yang ada di Indonesia. Berikut merupakan literatur yang saya sertakan terkait presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.